rekan-rekan media ya. Saya sebagai kuasa hukumnya daripada Harun, ya Harun Yadi, yang telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat jual beli lahan transmigrasi, ya. Yang mana lahan transmigrasi ini sebenarnya dahulunya sudah bersertifikat, sudah ada sertifikatnya. Namun kejadian pada tahun 1986, orang-orang transmigrasi itu diusir, disiksa, bahkan diancam bunuh. Bahkan ada terjadi pembunuhan di daerah sana itu, di daerah Mekarjaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Jadi sehingga orang-orang transmigrasi ini pergi pulang ke Jawa lagi, ya kan? Nah di situ karena tidak lagi pernah datang hadir ke desa tersebut, ke daerah tersebut, maka oknum kepala desa ini mengambil kesempatan. Dia menjual lahan tersebut. Jadi dengan dugaan dipalsukan tanda tangan orang-orang yang sudah memiliki sertifikat di sana, begitu. Nah, kemudian dijual kepada oknum-oknum juga, ya. Nah, itulah kita laporkan di Polres Lahat dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya. Di pemeriksaannya itu adalah saksi pelapor, saksi korban, dan juga ada di sana ketua BPD ketua BPD Mekarjaya. Kemudian sekretaris desanya juga sudah diperiksa. Nah, kemudian penyidik telah melayangkan pemanggilan kepada terlapor dan para saksi. Namun pada hari Selasa kemarin, minggu kemarin, itu tidak ada yang hadir. Sudah dipanggil, tidak ada yang hadir. Nah, maka penyidik menyampaikan kepada kami, dia akan melakukan pemanggilan sekali lagi kepada pihak terlapor dan saksi-saksi lainnya. Nah, setelah itu nanti kalau tidak hadir juga, maka kita minta penyidik Polres Lahat itu untuk melakukan gelar perkara. Sehingga untuk penetapan tersangka. Karena ini perbuatan kejahatan yang sangat masif. Nah, kemudian ketika dia membeli tanah tersebut, dia menggunakan dana desa. Ya, ini tumpang tindih di sana. Ini adalah lahan transmigrasi yang sudah bersertifikat, kemudian dia membeli lahan tersebut dengan menggunakan dana desa yang nilainya bukti-bukti yang sudah kami serahkan kepada penyidik senilai 501 juta. 500 juta, 500 juta sekian begitulah. Jadi ini sangat menjadi atensi dan kami setelah mendatangi penyidik tersebut dan penyidik akan menyampaikan juga nanti akan diperiksa tentang tindak pidana korupsinya. Dan kemudian juga kami mendatangi juga jaksa, karena kami agak ada memasukkan pengaduan juga ke jaksa Kabupaten Lahat. Dan kemudian juga kami buat perlindungan hukum di beberapa instansi, baik itu LPSK, karena kami khawatir nanti ada intimidasi, ada tekanan kepada klien kami. Nah, surat dari LPSK juga sudah terbit, ya, sudah datang, dan itu 1 bulan akan diproses nanti oleh LPSK, gitu. Ini yang dipanggil terlapor ini mantan oknum kepala desa dan beserta timnya, staf yang dulu, dan kepala desa yang sekarang ini laporannya di Polda, Bang. Itu akan lanjut juga, sudah sampai mana, Bang? Baik, jadi begini. Dalam hal ini, kan ada 2 perkara yang kami laporkan. Baik itu di Polres Lahat, itu adalah kepala desa yang menjabat pada tahun 2016. Itu tadi yang menjual lahan tersebut. Nah, anehnya yang 2016 ini, dia sendiri yang membeli, kepala desa ini. Jadi dia yang membeli, ya kan, tapi dengan menggunakan uang negara. Nah, ini yang 2016. Nah, kemudian kami juga melaporkan kasus yang sama, transmigrasi, ya kan, bukan yang sama, tapi beda objek ya, dengan 9 alat bukti, surat-suratnya alat bukti 9 yang sudah kami laporkan juga ke Polda Sumatera Selatan. Nah, itu terlapornya adalah kepala desa yang masih aktif sekarang. Ya kan? Dia menjabat 2017, karena itu 8 tahun, SK kepala desa yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang perubahan kemarin, maka dia masih menjabat saat ini. Dan itu juga kami laporkan dan tentang sama percis dugaan pemalsuan kemudian menjual lahan tersebut yang sudah bersertifikat, yang sudah ekstra migrasi. Nah, inilah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kepala desa tersebut. Jadi kalau yang untuk di Polda Sumsel belum dilakukan penunjukan penyidiknya, nanti kita berharap tidak dilimpahkan ke Polres, tapi diperiksa di daerah Polda Sumatera Selatan. Karena saksinya dari luar kota nih, dari luar Sumatera Selatan. Itu ada dari Riau dan ada dari Lampung, begitu. Nah,
Setelah pemanggilan kedua, terlapor mantan oknum kepala desa tersebut tidak hadir juga, akan dicoba gelar perkara. Dan setelah gelar perkara dijadikan ditetapkan tersangka. Itu harus wajib hadir ya Bang ya? Ya, Oknum jadi kepala desa tersebut. ya, jadi begini proses dalam hukum acara yang dilakukan oleh penyidik ketika para terlapor ya dan saksi-saksi itu tidak hadir, maka mereka nanti akan dipanggil secara paksa ketika mereka sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi kalau ditetapkan tersangka, maka pro justitia namanya, artinya itu tindak pidananya terpenuhi dan kemudian mereka apabila tidak hadir pada saat penetapan tersangka dipanggil mereka akan dijemput paksa. Nah, sehingga kalau sudah dijemput paksa, ya tentu dipenjara, tidak boleh pulang lagi karena mereka tidak kooperatif. Saya pikir begitu. Jadi, kasus ini memang sudah cukup lama ya. Dan ini melibatkan juga perusahaan raksasa. Nah, sekarang saya juga sudah mendapatkan berkas yang 5.000 hektar, ya ini sekarang kita pelajari, yang mana perusahaan raksasa tersebut juga sudah habis HGU-nya. HGU tahun 2023 itu sudah tidak diperpanjang lagi, namun dia menggunakan akta jual beli. Nah, akta jual beli ini kan produknya notaris, ya. Nah, ini juga sedang kami pelajari dan kami rencana juga akan melaporkan pihak perusahaan tersebut dan apabila ada oknum-oknum pejabat-pejabat atau aparat-aparat penegak hukum ya yang ikut dalam hal ini kami akan laporkan semuanya. Begitu. Pak, berarti Abang sebagai PH dari klien Bang Harun dan warga Ya. ini sudah on the track Bang? Atau prosesnya agak lama atau sebelum masih on track? Ya. Karena Abang terus ya, ini kalau saya melihat itu prosesnya ya berjalan normal ya, berjalan normal karena kami kemarin juga sudah ketemu dengan Pak Kasat Reskrim di Lahat dan kemudian juga didampingi Pak Kasat tuh didampingi juga oleh Kanit Pidum dan kemudian Kanit Tipikornya. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ini adalah perkara masyarakat yang mana Pak Presiden Prabowo itu berpihak kepada masyarakat yang terjolimi, bukan kepada oknum. Kita lihat aja, banyak sekarang itu perusahaan-perusahaan yang HGU-nya sudah mati, kemudian dia masuk ke lahan kehutanan itu disita oleh PKH ya, Satgas PKH. Dan kemudian nanti akan dikelola oleh pemerintah. Karena kami ya sangat mendukung program Presiden yang mana itu merugikan negara, merugikan rakyat, itu harus ditindak dengan tegas. Karena kami tidak mau juga melihat seperti presiden-presiden yang dahulu yang hanya cuman omon-omon ya, cuman hanya berkata manis-manis ketika berpolitik meminta pemilihan, tapi dia pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang susah, masih banyak masyarakat yang terjun. Tapi dengan Bapak Presiden yang sekarang ini, yang kami lihat sangat tegas, ya mohonlah kepada Bapak Presiden Prabowo untuk nanti memerintahkan ya Kapolri, memerintahkan Kapolda Sumatera Selatan, kemudian Kapolres Lahat, kemudian para jajaran penegak hukum baik kejaksaan ya untuk betul-betul menangani kasus yang kami laporkan ini dengan benar-benar sehingga orang-orang yang selama ini merugikan masyarakat, yang kemudian hanya menguntungkan diri sendiri, memperkaya kelompoknya, itu bisa dibasmi di negara kita ini. Itu barangkali saya pikir.